Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih ke Pak Ngatimin dan juga Pak Bobi nih untuk membahas putar dengan kesiapan Nataru dalam konsep penerbangan. Ya, kita kembali ke Pak Ngatimin, Pak, untuk mencegah adanya gangguan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat gitu, Pak. Untuk keamanan, seperti apa sih Pak pihak bandara dalam hal kesiapan Nataru ini, Pak? Ya, kami untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang, kami sendiri sebenarnya punya tim APSEC ya. Kami juga bekerja sama dengan TNI Polri. Dan TNI juga standby di posko posko Nataru tadi. Begitu juga Polri standby di sana. Jadi menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan dan keberadaan di bandara. Kita jamin aman. Yang kedua juga untuk kesehatan, Mbak, karena cuaca ya ini yang begitu ini, kami juga bekerja sama dengan Balai Kesehatan di bandara dan mereka juga siapin dokter standby. Jadi kalau misalin badan kok terasa nggak datang aja ke medical check up yang ada di bandara dan itu free of charge, kita siap layanin. Itu posisinya di mana, Pak? Mungkin masyarakat ada yang belum tahu gitu. Ada di area Selasar Kedatangan. Jadi mereka memang ada tulisan di situ Balai Karantina Kesehatan dan mereka standby dokter beserta timnya. Iya, dengan pelayanan tentunya yang ini ya Pak ya, baik kepada masyarakat ya Pak ya. Karena udah teruji ya kemarin waktu penanganan COVID ya cukup bagus. Oh iya betul ya, COVID ya Pak ya kemarin ya. Baik, mungkin kita ke Pak Bobi nih Pak, selama nanti untuk proses penerbangan, keamanan dari maskapai seperti apa Pak bentuk yang dilakukan Pak? Kalau keamanan dari sisi ground tadi ya seperti sebenarnya kita kan masih terusan lanjutan ya tadi ya dari pengelola bandara. Kita sudah sangat dibantu sekali tadi, penumpang kita sebelum naik pesawat itu sudah disediakan segala hal gitu ya. Kalau tadi ada dari sisi keamanannya, ada APSEC-nya, bekerja sama juga dengan TNI dan Polri, itu yang diinisiasi dari penyelenggara bandara udara. Kemudian ada tadi misalnya fasilitas kesehatan. Kalau di bandara sendiri sebenarnya kita yang paling fokus tadi itu dalam masalah kesiapan pesawat ini benar-benar siap untuk diterbangkan atau tidak, Mbak, gitu ya. Jadi tim kita sebelum pesawat diterbangkan ada tim line maintenance yang memastikan bahwa semua tools atau perangkat yang ada di pesawat tersebut memang layak untuk diterbang. Jadi pesawat itu memang layak untuk terbang. Karena ada sedikit kendala yang memang secara tidak langsung misalnya pun itu kita nggak bisa rilis gitu, Mbak. Kita harus benar-benar mendapatkan releasement 100% untuk pesawat bisa terbang. Itu juga dalam rangka memastikan keselamatan penerbangan, Mbak. Betul. Seperti itu sih, Mbak. Iya, jadi tidak bisa sedikit aja gitu ya Pak ya, celahnya itu nggak bisa kalau dia nggak ready ya Bapak ya pesawatnya. Oke, baik, ke Pak Ngatimin lagi Pak, ini berkaitan dengan nanti untuk masyarakat sendiri, bagaimana mungkin pihak bandara sendiri memastikan bahwa masyarakat ini memperoleh informasi seputar dengan penerbangan, informasi ini tepat waktu dan akurat tuh Pak. Sampai hari ini jadi kami memang bekerja sama dengan maskapai ya, karena yang lain Bengkulu ini sesuai schedule yang sudah disepakatin bersama dan mereka akan memanfaatkan schedule itu sebaik mungkin. Satu, kedua juga layanan-layanan tambahan yang tadi dibantu oleh TNI Polri, kesehatan maupun ini kita juga yang nggak kalah penting dari BMKG karena cuaca yang cukup tadi ya. Cukup ekstrim ini informasi BMKG lah yang justru penentu di situ karena barusan ketersediaan itu super airjet kan sudah final approach, namun karena informasi angin yang cukup kencang akhirnya mereka holding dulu menunggu sampai suasana cuaca itu bagus baru mereka mempersiapkan diri untuk lakukan pendaratan dan itu informasi-informasi itu yang sangat penting untuk dilakukan
mitigasi. Iya, baik. Boleh Pak, mungkin terakhir harapan yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan kesiapan dari pihak bandara sendiri dalam menghadapi Nataru, Pak. Silakan. Harapan kami ke masyarakat yang disampaikan juga oleh sahabat saya Mas Bobi tadi ya, mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Ya, betul. Jadi biar belilah tiket kalau bisa seminggu sebelum hari ya. Jadi harganya bisa mendapat special price. Yang kedua kesehatan, Betul, pasti ya. Karena kunci dari keseluruhan adalah kesehatan, jadi dijaga dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, karena sesungguhnya tubuh kita ini udah dikasih sempurna sama Allah, identifikasi yang tahu kita, jadi persiapkanlah dengan baik. Andai pun terjadi hal-hal yang di luar rencana, kami sudah siapkan di bandara, dokter beserta tim medisnya komplit, dan juga peralatan perobatan pun juga insya Allah kita bisa layanin free of charge. Goalnya adalah supaya masyarakat bisa menikmati liburan Nataru ini dengan baik, kumpul dengan keluarga tercinta. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ngatimin. Boleh Pak Bobi juga harapan ke depannya untuk masyarakat nih dari pihak Garuda. Harapan dari kami maskapai Garuda khususnya gitu ya, semacam ajakan sebagai himbauan agar masyarakat atau penumpang lebih aware terkait penerbangannya, Mbak. Ya. Lebih diketahui jam berapa sih sebenarnya saya berangkat misalnya gitu ya. Karena di tiket sudah cukup jelas jam berapa berangkatnya. Dan sesuai dengan peraturan kita sebenarnya kita mengharapkan agar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan tersebut sudah berada di area tunggu. Artinya lebih awal lagi dari 30 menit sudah melakukan proses check-in dan masukin bagasi. Itu yang pertama, Mbak. Jadi kita perlu mengetahui secara detail jadwal penerbangan yang terkait dengan yang kita mau berangkatkan. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan barang-barang yang mau dibawa. Betul. Jadi kita perlu memperhatikan barang-barang yang kita bawa ini apakah aman untuk dimasukkan ke pesawat atau tidak, apakah ini berbahaya atau tidak. Kita perlu melakukan filter dari awal. Apabila memang itu berbahaya, sebaiknya untuk tidak dibawa. Betul, betul. Atau misalnya berkonsultasilah dengan petugas maskapai atau petugas yang ada di area bandara, apakah ini benda ini bisa dibawa atau tidak. Sehingga hal-hal tersebut tadinya kalau misalnya dilakukan dan diantisipasi dari awal, akan berkontribusi terkait dengan layanan yang lebih cepat dan juga ke on time performance kita. Jadi kita bisa berangkat tepat waktu, berangkat sesuai dengan jadwal. Itu saja mungkin Mbak dari saya sebagai. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bobi, Pak Ngatimin, tentunya juga untuk seluruh masyarakat di Bengkulu gitu ya Bapak ya, dalam hal penerbangan ataupun kesiapan dalam menghadapi Nataru ini ada banyak sekali mungkin kesiapan, bukan hanya tadi special price-nya ya mungkin yang ingin dikejar masyarakat jauh-jauh hari, tapi juga kesiapan dari masyarakat yang mengetahui seputar dengan bagaimana penerbangan, kemudian juga kesehatan juga diperlukan ya Bapak ya, karena kita ketahui bahwa penerbangan ini membutuhkan segala macam kesiapan, baik dari diri sendiri maupun kita bersama dengan orang lain. Terima kasih banyak Pak Bobi dan Pak Ngatimin. Semoga Nataru ini dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam hal penerbangan dan menikmati layanan dengan sebaik-baik mungkin. Baik pemirsa, dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita di Berendo edisi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.